Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Di video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari Bapak dosen pada mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Nah, yang pertama itu peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi, hukum memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan penanaman modal dengan yang pertama, memberikan kepastian hukum, yang dimana hukum menjamin bahwa peraturan terkait investasi berlaku konsisten dan adil. Kemudian yang kedua itu melindungi investor. Nah, yang dimana melalui peraturan seperti Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, hak dan kewajiban investor dilindungi. Kemudian yang ketiga, mendorong iklim investasi yang kondusif, yang dimana regulasi yang transparan dan akomodatif menarik lebih banyak investor. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase internasional. Nah, kemudian yang nomor 2, mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing. Nah, berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Daftar Negatif Investasi atau DNI. Nah, jadi ada bidang usaha tertutup yang meliputi sektor strategis seperti pertahanan, kemudian keamanan, dan industri budaya tertentu. Kemudian di bidang usaha terbuka dengan persyaratan itu termasuk sektor teknologi, kemudian pariwisata, kemudian ada manufaktur dengan pembatasan kepemilikan modal asing. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3, yang dimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, jadi tujuannya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Kemudian meningkatkan daya saing nasional. Yang ketiga, yang keempat itu ada mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kalau kebijakan penanaman modal itu yang pertama, transparansi dalam perizinan, kemudian persaingan usaha yang sehat, kemudian yang ketiga ada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Yang kemudian lanjut pada repatriasi dalam penanaman modal. Nah, jadi repatriasi adalah hak investor asing untuk memindahkan yang pertama keuntungan bersih, kemudian yang kedua dividen, yang ketiga modal awal investasi ke negara asal. Jadi fasilitas ini dijamin dalam pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Kemudian kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, jadi definisinya adalah kawasan dengan regulasi khusus untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu. Nah, dasar hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Nah, yang dimana keuntungannya itu yang pertama ada insentif pajak seperti tax holiday, kemudian fasilitas perizinan yang dipermudah, kemudian yang ketiga infrastruktur yang disediakan pemerintah. Nah, lanjut lagi yaitu nasionalisasi dalam penanaman modal. Jadi nasionalisasi adalah pengambil alihan aset asing oleh negara untuk kepentingan publik. Prosedur nasionalisasi itu dilakukan melalui kompensasi yang adil, kemudian harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Kemudian yang ketujuh, fasilitas fiskal bagi penanaman modal asing. Beberapa fasilitas fiskal itu meliputi ada yang pertama itu tax holiday. Jadi tax holiday ini adalah pembebasan pajak penghasilan selama beberapa tahun. Kemudian ada tax allowance. Nah, di mana pengurangan pajak penghasilan untuk sektor tertentu. Kemudian ada bea masuk. Nah, bea masuk adalah pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku. Kemudian selanjutnya ada hak atas tanah bagi penanaman modal asing. Jadi penanaman modal asing dapat memperoleh
Yang pertama, hak pakai. Jadi hak pakai itu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, hak guna usaha atau HGU yang maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang ketiga ada hak guna bangunan atau HGB yang dimana maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang nomor 9 itu mengenai pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Jadi yang pertama itu tuh pengaturannya harus penggunaan tenaga kerja lokal. Nah, wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia dengan pengecualian untuk posisi tertentu saja. Kemudian alih teknologi. Jadi investor wajib memberikan pelatihan untuk tenaga kerja lokal. Kemudian yang ketiga itu ada upah minimum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Nah, yang pertama itu ada dari penanaman modal asing atau PMA. Jadi biasanya dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, dapat berbentuk usaha patungan atau joint venture dengan mitra lokal. Kemudian ada penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang dapat berbentuk PT, koperasi, atau bentuk usaha lain yang dapat diatur dalam undang-undang. Jawaban ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.